itu kemudian kan ganti jadi Troya, Tifa Roy Advocate. Kemudian ada juga kelompok lain namanya TAKA, tim anti advokasi anti kriminalisasi untuk akademisi dan aktivis, yang juga bersamai saya sudah lama. Nah, jadi grup ini kemarin saya ajak, ayo kita mau prapar gitu. Nah, ada satu yang Tokham dan Troya setuju ngikut. Yang ini kami nggak ikut dulu. Ya nggak apa-apa. Tim dari Muhammadiyah juga kebetulan dari PP Muhammadiyah sekarang lagi concern ke Dr. Tifa. Sementara belum membersamai ini. Tapi misalnya kayak Pak Amir Samsudin segala itu merestui adanya pra peradilan. Nah, contoh-contoh kayak gitu itu biasa, Mas. Dalam sebuah kasus ya. Kemudian saya dibela apakah oleh 1, 2 orang, 3, 5, 10, bahkan 1000 kan ada juga yang mau ngaku begitu. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang di antara lawyer ini saling ada dinamika. Ada yang maju duluan, ada yang enggak. Nanti ketika sidang ada juga yang kemudian buat eksepsi. Ada yang lainnya nanti hanya membacakan saja. Kayak Dr. Tifa kan juga begitu. Tidak semua 27 orang lawyernya itu kan baca semua kan juga tidak kan. Iya. Ada yang cukup mendengarkan, ada yang ikut, ada yang tidak. Normal lah kayak gitu. Itu bukan berarti pecah kongsi, Bang? Enggak. Saya nyebut bukan pecah kongsi, tapi kalau ada dinamika boleh. Dinamika itu biasa gitu. Yang tidak boleh itu adalah kalau di antara mereka kemudian saling beradu dan kemudian saling melemahkan sehingga merugikan saya selaku klien. Nah, itu saya berhak kemudian menyatakan sikap nanti. Meskipun ini sebenarnya saya juga sudah sampaikan di beberapa podcast, termasuk podcast saya sendiri ya, Roy Suryo Official, bahwa saya sampaikan kalau pada saatnya saya nanti terpaksa memang harus memilih. Dan itu hak dari klien. Ya, supaya nggak elok juga Mas Sam nanti misalnya lihat. Nggak elok juga misalnya nanti pada saat di tengah-tengah sidang mereka beradu sendiri kan nggak cocok lah. Saya selalu bilang musuh kita tuh yang ada di luar sana, yang ijazahnya palsu itu musuh kita gitu loh. Jangan diantara kita saling bermusuhan gitu loh. Kalau masalah cara, yang satu pengen cepet-cepet selesai ngegas. Maksudnya mau cepet-cepet ke pengadilan, iya, sidang. Yang satu cepet pengadilan, cepet sidang. Yang satu bilang nanti dulu sidang siap-siap dulu apa semua. Ya itu biasa Mas kayak gitu, normal. Toh juga pra peradilan itu kenapa saya tadi bilang itu adalah pilihan yang sulit juga. Banyak loh, bukan banyak lah, memang mostly rata-rata pra peradilan itu kalah. Hanya beberapa kan yang pra peradilan menang, kayak misalnya kasus Pak BG itu menang lihat. Terus ada dulu orang nomor 1 di pajak itu menang. Tapi sekelas Mas Hasto, Tom Lembong pun kalah juga kan pra peradilan gitu ya. Makanya kita hati-hati betul dan kita cermat betul. Alhamdulillah sekali lagi pra peradilan kita yang pertama mostly menang. Meskipun ada 2 yang tidak dikabulkan. Tapi ini pun juga bukan berarti tidak boleh lagi diajukan. Karena memang belum. Tetap boleh? Boleh, karena kan belum, sebenarnya yang soal ganti rugi itu kan belum saya ajukan Mas. Belum. Nah dengan putusan yang pertama, berarti kan ada kerugian di saya. Hak dong bagi saya. Sudah nama saya dicemarkan karena seolah-olah saya itu digelandang kayak gitu dan videonya beredar kemana-mana. Saya belum mandi itu. Memang saya belum mandi waktu itu ya. Ketika dibawa itu kemudian masih menggunakan pakaian seadanya. Bahkan ada yang saya pakai celana pendek ketika saya harus ganti celana pendek. Nah itu kan namanya benar-benar tidak pantas lah gitu, tidak sopan. Tapi ya alhamdulillah lagi. Untung KUHP baru ini juga melarang Mas. Kayak dulu. Kalau dulu saya pasti sudah dipertontonkan dengan Dr. Tifa dengan press conference gitu ya. Bangga sekali. Biasanya kan dulu begitu. Kemudian disuruh berdiri di belakang, diborgol gitu kan. Untung sekarang udah nggak boleh kayak gitu. Di KUHP sudah nggak boleh. Itu pun ketika awal saya udah bilang, baca KUHP baru lo gitu. Jangan dikira saya nggak ngerti KUHP gitu ya. Gitu. Nah, untung itu terjadi. Nah kalau itu terjadi, meskipun misalnya menang dalam gugatan pra peradilan atau permohonan pra peradilan, tapi kan yang namanya jejak digital itu, ya kan beredar kemana-mana Mas. Betul. Iya makanya ini kunci juga Mas Sam. Kenapa kalau kemarin teman-teman lihat, saya tidak pernah terlihat menggunakan baju tahanan. Ya karena saya bukan tahanan. Jadi jelas. Dan saya memang tidak pernah terlihat di borgol. Memang enggak. Itu bahkan ketika dibawa ke kejaksaan itu tangan saya gini. Walaupun ada semacam tali. Ada memang ya kan dibawa boleh kan gitu. Ini loh borgolnya, saya bilang gitu. Tapi saya gini dan berusaha disuruh pakai baju, tapi kan tidak sekalipun saya pakai baju. Enggak. Walaupun kayak disematkan kayak memang gitu ya. Memang kayak diselimutkan gitu di belakang. Tapi kan bajunya kayak dipakaikan kayak anduk gitu. Meskipun itu sama sekali enggak. Dan itu memang
kita memang nggak sepantasnya ditahan untuk pelimpahan P21. Kecuali di pemeriksaan kepolisiannya kami sudah ditahan. Tapi kan enggak. Kami tuh nggak ditahan sebelumnya. Terus ini ada triki kemarin tuh. Bahwa seolah-olah supaya nanti kejaksaan nahan. Karena di polisinya ditahan. Tapi kan di polisinya nggak ditahan. Ya alhamdulillahnya lagi nih. Ini alhamdulillah lagi Mas. Saya harus buka lagi. Ketika kami sudah sempat ditangkap itu ya. Tanggal 19 Juni itu. Dan kemudian diperiksa kesehatan. Ya siapa yang suruh kami diperiksa kesehatan di Rumah Sakit Polri? Kami tadinya nolak loh Mas. Sama sekali nolak kita. Nggak mau kita. Lu ngapain juga diperiksa kan tadinya kan sudah diperiksa di Polda kan. Tapi dipaksa dibawa. Oke, begitu kami dipaksa dibawa, ternyata ketika diperiksa parameter kesehatan saya tidak cukup bagus. Gulanya melonjak tinggi. Dokter Tifa juga kena GERD sehingga dia malah lebih buruk kondisinya. Ya. Dia harus naik kursi roda. Itu beneran, itu bukan kemudian kita acting. Ada yang bilang drama katanya, itu bener gak sih Bang? Kalau drama berarti itu menghina polisi Polda Metro. Berarti menghina dokter polisi loh. Ya itu yang minta kami dirawat itu Polda kok. Yang minta kami dirawat itu dokter polisi kok. Kami dirawat. Nah sekarang siapa yang salah? Siapa yang suruh kami tidak tidur di Polda Metro, tapi tidurnya di rumah sakit Rumah Sakit Polri. Siapa yang suruh kami malam akhirnya bisa nonton Piala Dunia, ya kan? Lah ya, coba di Polda nggak bisa nonton kita. Ya, nah, siapa yang suruh? Nggak ada. Tapi itu pun drama belum selesai, Mas. Minggu malam kami tiba-tiba mau dibawa lagi, hanya gara-gara supaya esok paginya berangkatnya dari Polda. Nah itu kan pelanggaran juga. Nah itu makanya kemarin kita sampaikan dalam pra-peradilan. Bahkan kita hadirkan saksi-saksi yang ada waktu itu dan videonya. Ada semua video ketika kemudian akhirnya ada dokter yang bertanggung jawab yang mengatakan oh ini kondisinya nggak boleh dibawa malam-malam ini. Mana ada rumah sakit di Indonesia yang boleh mengeluarkan pasien di atas jam 10 malam. Dipulangin jam segitu Bang? Disuruh keluar, disuruh pindahin lagi. Saya jelek-jelek ini MKes Mas, Magister Kesehatan dari UGM. Asli kalau ini UGM-nya ya. Bukan palsu kayak itu ya. Emang ada yang palsu? Ada dong, jelas itu ya kan. Nah 99,9% palsu. Nah makanya saya bilang, dan kebetulan saya punya rumah sakit. Keluarga saya almarhum bapak itu punya rumah sakit dan almarhumah ibu itu guru gitu. Jadi kita latar pendidikannya komplit lah. Nah kita tahu pasti pasien dikeluarkan dari rumah sakit itu pagi hari atau siang hari. Supaya gunanya kalau siang pun itu masih sempat tuh dirujuk misalnya ke rumah sakit lain. Karena mereka nggak boleh terima pasien malam-malam kecuali itu IGD. Gawat darurat baru boleh. Nah itu. Jadi dari sisi situ akhirnya dokter penanggung jawab rumah sakit tidak membolehkan kita dibawa malam-malam. Akhirnya pagi-paginya. Pagi itu ini benar nih. Semua itu ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Harusnya pagi itu kita dibawa pagi-pagi jam 6. Tapi ya karena ada sedikit kita tarik ulur baru 6:30. Kalau kita dibawa sempat pagi, mungkin kita berangkat dulu ke Polda. Kemudian di Polda itu sempat dulu dimasukkan lagi. Sehingga berangkat lagi mungkin statusnya jadi tahanan lagi. Tapi enggak Mas. Jadi ketika kita berangkat dari Rumah Sakit Polri di Kramat Jati itu. Itu keluar kan gak bisa langsung masuk tol. Tapi lewat Jalan Cilitan itu. Masuk Cawang. Baru saya ngalami itu. Stek. Bukan hanya stek tapi benar-benar macet. Gara-gara ada busway. Yang pagi itu hari Senin itu. Mengalami laka lantas, nabrak separator sehingga melintang. Siapa yang suruh busway-nya kecelakaan? Kan nggak ada yang suruh kan? Mobil itu yang ngangkut kami itu tertahan di situ. Jadi kami itu 1,5 jam di mobil itu. Sehingga ketika sampai di Polda, waktunya udah mepet. Jadi sampai di Polda cuma tanda tangan jalan lagi ke kejaksaan. Jadi nggak sempat lagi yang namanya statusnya itu jadi tahanan. Nah karena statusnya bukan tahanan, maka ketika ada surat penahanan. Ada penggeledahan yang tidak proper itu, apalagi penangkapan itu yang kemudian kita pra peradilan kan.